siang Bapak Susno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penonton sekalian. Alhamdulillah kabar sehat dan sehat untuk semuanya. Baik Pak, saya mohon waktunya siang ini sebentar ya Pak meneruskan pembicaraan kita kemarin mengenai tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan di Malang ya Pak. Berita terakhir itu ada 131 yang meninggal, lalu ada 200 lebih yang masih luka-luka, dari luka ringan hingga luka berat. Tentunya kejadian ini menjadi satu kejadian yang mencoreng dunia persepak bolaan di Indonesia ya Pak. Lalu menurut kabar terakhir, Menko Polhukam akhirnya membentuk satu tim independen, tim pencari fakta untuk mengungkap apa sebenarnya yang terjadi di Stadion Kanjuruhan kemarin, Pak. Menurut pandangan Bapak, apakah tim ini nanti akan dapat mengungkap penyebab dari tragedi kemarin, Pak? Begini, jadi pertama kita prihatin, ikut berduka cita karena korban nampaknya bertambah terus gitu. 127 itu sudah banyak, apalagi katanya tambah lagi, terus ada yang luka berat, luka ringan di dalam perawatan. Sungguh prihatin, ini mencoreng dunia persepak bolaan di Indonesia dan mendapat perhatian tidak hanya nasional tapi internasional. Dan korban nyawa yang sekian banyak itu mencapai angka ratus, itu luar biasa. Itu nyawa manusia. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus ada tindak lanjut. Pertama, kita sambut baik inisiatif Menko Polhukam membentuk tim gabungan. Saya lihat ada beberapa di kalangan olahragawan, ada di kalangan pemerintah, di kalangan staf Menko Polhukam, ada juga purnawirawan Polri, ada juga dari PSSI, ya bagus itu. Tetapi kita belum tahu apa yang akan dikerjakan oleh tim ini. Apakah ingin tahu misalnya bagaimana sih jalan ceritanya sampai sekian orang atau sekian banyak yang mati. Itu bagus juga. Tetapi alangkah bagusnya kalau tim ini langsung bekerja secara independen, artinya netral, tidak terikat pada siapapun, ingin mengungkap fakta. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Bagaimana kejadiannya? Dan satu lagi yang harus dijawab, mengapa ini terjadi? Nah, kalau sudah terjawab mengapa, baru akan terjawab juga siapa yang bersalah. Karena harus ada yang diketahui, sehingga terjadi seperti ini harus ada yang bukan kita mencari-cari kesalahan ya, tapi kita harus ungkap supaya tidak saling lempar, tidak saling tuduh. Ada yang mengatakan, oh karena institusi ini, oh karena institusi ini, oh karena tidak mematuhi aturan ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu harus diungkap semua. Setelah diungkap semua, mengapa ini terjadi, ketahuan siapa yang berbuat demikian. Setelah ketahuan siapa yang berbuat demikian, maka akan bisa dianalisa siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum. Dan kalau memang ada pihak yang bersalah, ya harus bertanggung jawab secara hukum. Karena ini nyawa manusia, 127 yang pasti, katanya bertambah lagi. Tidak sedikit. Orang luka berat atau luka ringan aja disebabkan oleh orang lain, itu pun harus ada pertanggungjawaban hukum. Apalagi ini jiwa yang melayang, mati, dan jumlahnya sangat-sangat besar. Internasional pun memberikan perhatian khusus. Jadi kita harus mengungkap fakta yang sebenarnya bagaimana, mengapa sampai yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab. Jadi di samping memberikan pertanggungjawaban hukum, juga kita gunakan sebagai dasar evaluasi untuk ke depan tidak terjadi lagi hal seperti ini.
begitu. Artinya tim ini nanti akan bekerja tidak hanya mencari jawaban mengapa bisa terjadi, tapi juga mencari siapa yang bertanggung jawab atas semua ini ya Pak? Iya, karena ini pasti ada sesuatu yang tidak beres ya. Kok sampai terjadi seperti itu? Tetapi siapa yang tidak beres ini harus diungkap oleh tim pencari fakta atau oleh tim yang independen. Bukan atas dasar lontaran-lontaran kepada media, wah ini karena ada tembakan gas air mata, wah ini karena pintu tidak dibuka, wah ini karena ada Aremania yang nerobos masuk ke lapangan, wah ini karena ada salah pengertian. Itu kan hanya lemparan-lemparan yang bukan berdasarkan hasil penyelidikan daripada tim independen. Nah, ini harus diselidiki secara benar oleh tim yang benar, yang independen dan profesional. Orang-orang yang duduk di dalam tim itu harus mengerti olahraga sepak bola, harus mengerti karakter daripada Aremania, harus ngerti karakter orang Malang yang semangatnya tinggi, dan harus memahami betul berdasarkan informasi, fakta, dan data yang masuk, bagaimana sih kejadian sebenarnya. Karena saya yakin orang yang duduk di dalam tim itu saat kejadian tidak berada di lokasi. Kalau saya lihat nama-nama itu, ya siapa tahu saya salah ya, tidak berada di lokasi, sehingga dia tidak mengetahui yang sebenarnya apa, kecuali berdasarkan data-data atau informasi atau fakta yang dia terima setelah kejadian ini. Ya. Bila anggota tim ini tidak berada di lokasi, lalu apakah jawabannya nanti yang ditemukan bisa objektif, Pak? Bisa saja, asal tim ini mencari informasi itu atau mencari data dan fakta itu tidak dari satu pihak. Dari berbagai pihak dia kumpulkan dan didukung oleh bukti. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa wah itu banyak yang meninggal karena pintunya terkunci, pintu keluar stadion. Sehingga tidak bisa orang-orang keluar dari stadion. Ada lagi yang mengatakan, wah ada yang mabuk dari penonton itu. Ada lagi yang mengatakan, wah gas air mata ditembakkan ke tribun, bukan ke lapangan. Nah ini harus dibuktikan. Cara pembuktiannya bagaimana? Saya yakin tim ini sudah mengerti caranya. Yaitu dilihat bekas daripada gas air mata itu apa iya jatuhnya di tribun. Dilihat juga rekaman-rekaman video yang ada yang direkam oleh apa namanya YouTuber atau direkam oleh apa namanya orang-orang yang hadir yang secara profesional yang buat rekaman. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai bukti untuk menyatakan betul bahwa para penonton atau Aremania tidak bisa keluar dari stadion itu karena pintunya terkunci atau tidak semua pintu terbuka atau pintu terlalu kecil dan lain-lain. Ini harus dilihat di tempat kejadian. Begitu jadi. Lalu ketika nanti sudah diungkap penyebab dari kejadian ini, Pak, kira-kira sanksi apa yang bisa dijatuhkan kepada tim yang bertanggung jawab? Apakah hanya sanksi administrasi atau bisa ada sanksi-sanksi lain, Pak? Sanksi administrasi kita patut acungi jempol kepada Pak Kapolri ya. Pak Kapolri lebih awal telah memberikan sanksi administrasi berupa pencopotan Kapolres Malang Kabupaten dan pencopotan penonjoban terhadap 9 ya kalau nggak salah ya. 9 komandan Brimob lapangan. Itu bagus. Tetapi Kapolri tidak sampai situ saja. Pak Kapolri telah membentuk tim untuk mencari fakta di lapangan dan membentuk tim untuk menyidik atau apa katanya sudah sekian orang dipanggil, sekian orang diperiksa. Nah ini bagus kita acungi jempol. Tapi ini kan tidak cukup sampai di situ. Untuk Polri tentunya kan ada komisi kode etik ya, provisi. Tentunya
seperti kasus pada Sambo ya, akan dinilai apakah penyebab kematian ini karena ketidakprofesionalan daripada aparat yang bertugas. Pada level apa? Apakah pada level pelaksana atau pada level komandan lapangan atau pada level Kapolres bahkan sampai level Kapolda. Zaman sekarang zaman sudah terbuka. Jadi tidak boleh kita ambil kesimpulan, wah yang bersalah ini Kapolres, sehingga dicopot. Wah ini yang bersalah Komandan Lapangan Brimob, sehingga dicopot. Tidak boleh begitu. Tapi untuk tindakan awal ya boleh. Apa sih salahnya Kapolres? Apa sih salahnya Komandan Brimob Lapangan? Dan ingat, ini tidak hanya Polres Malang yang punya kerja. Karena pengamannya itu juga berasal dari Polres tetangga. Dan saya tidak tahu apakah Brimob itu Brimob Polres. Saya kira bukan kan. Brimob yang datang itu adalah Brimob dari Polda, dari satuan lain. Dan kita ingin tahu siapa komandan lapangannya Brimob ini. Dan di bawah kendali siapa. Kalau Kapolda yang menempatkan apa direction dari Pak Kapolda terhadap Brimob ini kepada Kapolres. Sehingga nanti bisa dilihat semua siapa yang salah, yang tidak profesional, tidak boleh langsung dituduh begitu saja supaya ada keadilan. Nah, supaya nasib daripada orang-orang yang dicopot itu jelas gitu. Kalau dia tidak bersalah ya harus dikembalikan, dia tidak bersalah gitu kan. Dia telah melaksanakan tugas dengan baik. Jadi jangan sampai karena ada yang meninggal langsung dicopot, tidak. Harus dia diadili. Pengadilannya apa? Yaitu pengadilan Komisi Kode Etik. Dilihat apakah penembakan gas air mata itu benar sesuai prosedur, atau kalau dilihat dengan situasi yang demikian benar, ini dikaji oleh pakar-pakar kepolisian ya. Jadi karena gas air mata ini sering sekali digunakan, tetapi untuk unjuk rasa yang dimana ada ruang yang cukup luas untuk orang yang ditembak dengan gas air mata itu kerumunan masyarakat untuk berlari, untuk menghindar. Kalau unjuk rasa kan berhadapan, setelah ditembak pengunjuk rasa atau perusuh bisa lari ke belakang menjauh. Tapi kalau dalam stadion ini, stadionnya kan tertutup. Kemudian pintu mungkin belum terbuka semua atau masih terkunci gitu. Nah, siapa yang memberi perintah menembak ini? Apa memang perintah tembak itu untuk orang yang ada di tribun atau hanya untuk orang yang ada di lapangan? Atau penembakan itu sudah tepat diberikan karena menilai itu sudah menjadi kerusuhan? Atau itu bukan kerusuhan, itu baru apa namanya Aremania yang ingin ketemu dengan pemainnya, memberi support, tetapi petugasnya sendiri yang panik. Nah, ini harus dijawab dengan pemeriksaan, harus dijawab dengan apa namanya sidang pengadilan kode etik sehingga tidak terjadi isu liar. Isu liar menyatakan ini melanggar ketentuan FIFA, ini melanggar ini, nggak boleh lah. Jadi harus dibuka di dalam sidang Komisi Kode Etik. Kalau memang dia bersalah dan kesalahan daripada apa namanya pelanggaran kode etik itu mengakibatkan sekian ratus jiwa meninggal dan ini sudah mengarah pada pidana, maka dia harus disidangkan pidana. Kita harus terbuka aja. Zaman sekarang zaman terbuka. Nah, sidang pidana. Apa sidang pidananya? Karena ada pasal karena salahnya, karena lalainya mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain gitu kan bisa kena pasal dia. Tapi kalau memang setelah dibuka di sidang kode etik dia tidak bersalah ya harus dikembalikan. Jangan sampai membunuh karir seseorang. Dan ini tidak berlaku hanya untuk Polri saja karena penyidik Polri harus menyidik peristiwa ini. Panitia harus disidik. Apakah panitia melanggar dalam penjualan tiket sehingga stadion over capacity? Nah, kalau over capacity mengakibatkan kerusuhan, mengakibatkan orang meninggal, nah ini disengaja apa tidak? Kalau tidak disengaja ya karena lalainya mengakibatkan jiwa orang lain hilang.
itu ada pasal pidananya dan bisa kena pidana-pidana yang lain gitu. Kemudian panitia juga, panitia pelaksana, apa sudah memberi tanggung jawab kepada aparat panitia yang lain untuk yang bertanggung jawab membuka dan menutup serta mengunci pintu masuk stadion. Apa directionnya atau apa petunjuknya? Kapan stadion ini boleh dibuka dan kapan harus dibuka semua pintunya? Nah, jadi kalau kan ada keluhan yang saya dengar di YouTube bahwa Aremania begitu ditembak dengan gas air mata dan gas air matanya itu jatuh di tribun, saya tidak tahu apa disengaja apa tidak menembak ke tribun itu, sehingga berebut untuk lari keluar. Tapi pintu masih sebagian terkunci gitu. Sehingga kehabisan oksigen. Ini harus dibuktikan kalau memang pintu masih terkunci dan ini berarti kesalahan panitia karena pertandingan sudah usai. Mestinya untuk pertandingan-pertandingan besar seperti ini 15 menit sebelum pertandingan usai, pintu harus sudah dibuka supaya orang bisa yang ingin pulang duluan bisa gitu. Nah, ini harus dipertanggungjawabkan semua secara hukum termasuk untuk PSSI-nya, pengurus pusatnya. Kalau ini memang proyeknya pusat gitu kan. Apa regulasinya, apa aturannya, apa hasil koordinasinya dan apakah itu sudah dilaksanakan apa belum. Jadi saya kira kerjanya Polri selaku penyidik dan kerjanya tim independen yang dibentuk oleh Pak Menko Polhukam ini cukup berat gitu, tapi harus kita dukung. Dan semua rakyat Indonesia tidak menghendaki peristiwa ini berakhir begitu saja karena lupa. Misalnya karena keluarga korban sudah disantuni sekian puluh juta, kemudian lantas lupa. Tidak. Jadi hikmahnya yang harus diambil adalah bagi yang bersalah sesuai kesalahannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Bagi yang tidak bersalah, walaupun sudah diberi sanksi pencopotan jabatan dan sebagainya, harus dipulihkan. Nah, dicari siapa yang bertanggung jawab di sini. Yang berikutnya, kejadian ini juga harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki cara kerja kepanitiaan, cara kerja aparat keamanan ke depannya agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Harus diantisipasi. Apalagi misalnya kalau kesebelasan tertentu ketemu, ini akan terjadi begini. Harus diantisipasi yang benar. Begitu. Artinya Pak, langkah cepat Kapolri kemarin tidak terbatas hanya sampai pada pencopotan Kapolres Malang dan 9 komandan lapangan Brimob ya Pak, masih bisa berkembang lagi sesuai dengan temuan atau penyelidikan tim pencari fakta nanti ya Pak? Untuk Polri internal ya, ke dalam tubuh Polri, ya tidak selesai sampai di situ ya. Tapi tindakan itu kita beri penghargaan, aspirasi masyarakat bagus gitu telah ditampung oleh Kapolri ya, bahwa telah dicopot jabatan beberapa komandan Brimob dan Kapolres. Tapi tidak cukup sampai situ. Artinya harus diperiksa lagi, dibuka di dalam sidang Komisi Kode Etik, apakah Kapolresnya bersalah apa tidak? Apakah 9 komandan Brimob lapangan itu bersalah apa tidak? Kemudian kalau bersalah sejauh mana tingkat kesalahannya? Kemudian apakah hanya kode etik saja yang dilanggar? Tidak profesional di dalam tugas? Ataukah ada pelanggaran lain yang sudah mengarah kepada pidana sehingga harus diselesaikan di peradilan pidana, atau mereka tidak bersalah gitu kan, sudah menjalankan tugas dengan benar tetapi dampaknya seperti itu ya tidak bersalah, ya harus berani kita take over bahwa tidak bersalah, sudah sesuai prosedur yang dilakukan sehingga karirnya tidak mati gitu. Kalau udah dicopot begitu karirnya rusak kan, kalau tidak ada sidang, tidak ada kepastian, karirnya Brimob rusak, karirnya apa namanya Kapolresnya rusak. Termasuk juga kalau memang ada kesalahan, apakah kesalahan ini pada level Kapolres ataukah level yang lebih tinggi? Kan di Polri ada istilah kan berjenjang gitu. Pak Kapolri mengatakan 2 jenjang ke atas.
Nah, kalau 2 jenjang ke atas, ya sampai level mana kesalahan Kapolda gitu. Dalam hal ini Kapolda Jawa Timur gitu kan. Ini harus dibuktikan oleh Kapolri karena Kapolri sendiri yang buat aturan itu. Dan saya yakin bahwa Polri sudah profesional di dalam menangani hal ini karena Kapolri sudah punya pengalaman banyak dalam kasus Sambo dan lain-lain. Dan termasuk juga eksternal Polri gitu. Karena Kapolri ini kan menyidik atau mencari fakta dua ya. Satu untuk internal aparatnya sendiri, kedua untuk keluar. Untuk keluar yaitu Polri menyidik ya, menyidik, mencari fakta-fakta. Apa sih kesalahan panitia? Sampai sejauh mana tingkat kesalahan panitia menjual tiket lebih, kemudian tidak menunjuk mungkin petugas yang bertanggung jawab pada pintu, tidak kemudian Aremania adakah daripada koordinator-koordinatornya dan lain sebagainya harus diselidiki dan harus menjadi apa namanya petunjuk dalam rangka ke depan harus ada perbaikan-perbaikan supaya peristiwa kelam, peristiwa gelap, peristiwa hitam seperti ini tidak terulang. Untuk pihak yang nantinya dinyatakan bersalah, Pak, karena kelalaiannya atau mungkin karena kesengajaannya menyebabkan orang lain sampai meninggal, itu sanksi hukumnya apa, Pak? Di kitab undang-undang kita ada ya, di hukum pidana kita ada. Karena lalainya menyebabkan orang luka berat, karena lalainya menyebabkan jiwa orang lain hilang, itu ada. Jelas sekali dan pasal itu bisa diterapkan di sini. Dan ada juga kalau dengan sengaja itu berat sekali hukumannya, ya. Jadi ada. Jadi ini berlaku untuk ini dan tidak cukup hanya dengan bayar, wah ini uang duka sekian, tidak. Ini nyawa sudah melayang banyak sekali. Jadi pertanggungjawaban pidananya harus ada. Bukan hanya pertanggungjawaban perdata, bukan pertanggungjawaban administratif. Kalau aparat Polri jelas, dia pertama akan disidangkan dalam sidang Komisi Kode Etik. Apakah profesional apa tidak di dalam melaksanakan tugasnya. Kalau profesional sudah benar sesuai dengan SOP dan sebagainya, maka dia tidak bersalah. Jangan sampai karena ada orang meninggal, lantas dia bersalah dicopot. Boleh untuk sementara, tapi harus ada kepastian. Harus ada kepastian. Kalau tidak bersalah ya sudah dinyatakan tidak bersalah sehingga dia karirnya tidak terganggu. Tapi kalau bersalah ya wajar dia dicopot dan diberi sanksi dari sidang Komisi Kode Etik, dicopot dari jabatan, demosi, tidak boleh menduduki jabatan tertentu, tidak boleh ikut pendidikan dan lain-lain. Dan bahkan kalau sidang Komisi Kode Etiknya mengarah kepada adanya pelanggaran pidana, maka harus disidangkan juga di peradilan pidana karena ini menyebabkan matinya orang lain. Tidak main-main ini. Jadi harus tanggung, karena apa? Sidang Komisi Kode Etik atau putusan Komisi Kode Etik tidak mengejampingkan sidang pidana. Demikian sebaliknya. Jadi supaya terbuka kepada publik bahwa tidak ada prasangka bahwa Polri tidak tahu aturan pengamanan, Polri salah prosedur dan sebagainya, maka harus dibuka. Dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Zaman sekarang, zaman sudah terbuka, zaman sudah fair. Saya tidak tak mau institusi saya, Polri, tempat saya dibesarkan itu dipersalahkan. Jadi harus dipertanggungjawabkan bahwa begini kejadian sebenarnya. Tapi kalau ada yang bersalah, itu bukan kesalahan institusi, kesalahan daripada pribadi yang bertugas itu. Demikian. Baik, terakhir nih Pak. Pak Susno kan pernah menjabat sebagai Kapolresta Malang ya Pak. Ini yang home base-nya Aremania. Lalu pernah juga menjadi Wakapolwil Tabes Surabaya yang menjadi rumahnya Persebaya. Menurut pandangan Bapak, apa sih strategi yang bisa diterapkan ketika dua kesebelasan ini bertanding, Pak? Jadi begini, saya memang pernah jadi Kapolresta Malang.
basisnya Aremania. Dan pernah juga di Surabaya, itu tempatnya Persebaya. Memang dua kesebelasan ini sebenarnya bukan beringas ya, bukan menunjukkan permusuhan. Ini menunjukkan identitas dan semangat mereka masing-masing di dalam membela timnya. Bagus sekali kok. Bagus, semangat ini harus dikoordinir dengan baik, harus disalurkan dengan baik. Senang kita punya supporter yang jibaku, tetapi jangan merusak. Nah ini bisa kok. Caranya apa? Kan ada koordinator Aremania. Nah koordinator itu didekati pada saat akan ada pertandingan, tidak salah misalnya Kapolres bersama dengan koordinator, bersama dengan pengurus daripada kesebelasan untuk menghimbau agar dalam pertandingan tidak menjadikan keributan, agar dalam pertandingan berlaku tertib, agar dalam pertandingan tidak membawa minuman keras, tidak membawa senjata tajam, senjata api, ataupun benda tumpul lainnya yang berbahaya. Bisa, dan mereka nurut kok. Dan pada kejadian peristiwa ini ya, di stadion apa namanya Malang ini, itu bukan pertarungan antara dua supporter ya. Tidak. Jadi Aremania tidak bertarung dengan supporter Persebaya, tidak. Ini kan supporter Aremania yang memasuki lapangan. Pada saat masuk lapangan, kemudian dicegah oleh petugas. Mungkin tidak mau tambah banyak yang masuk, ada tembakan gas dan seterusnya. Ya itu yang saya lihat dari apa namanya video yang beredar. Bukan Aremania melawan supporter Persebaya, tidak. Jadi ini perlu diselidiki apakah aparat yang panik, kemudian nembak-nembak dan lain-lain. Aremania bagus, kedua kesebelasan bagus. Nah dulu pernah waktu saya jadi Kapolresta Malang karena ribut dan terus sering ribut begitu, ada apa namanya mercon dan sebagainya. Kita gini kan kita ancam kalau akan main ribut terus nanti pertandingan tidak di Stadion Tengah Kota Malang. Kita akan bawa main di Stadion Tentara gitu, di Kostrad, di Singosari kan ada Kostrad itu. Ya main di sana, nanti penontonnya nggak boleh banyak, gitu sedikit. Kan mereka takut itu nggak mau. Akhirnya bisa tertib juga. Jadi Aremania dan Persebaya itu supporter mereka adalah supporter yang sangat-sangat mencintai kesebelasan mereka. Semangatnya bagus, tinggal disalurkan bagus gitu. Dan bisa juga misalnya strateginya. Oke, main di tengah kota, baik di Kabupaten Malang atau di Kota Malang atau Persebaya main di Surabaya, tapi tidak ada penonton. Dan pernah juga saya coba di Bandung waktu saya jadi Kapolda Jawa Barat, boleh main antara apa itu kalau nggak salah Jakarta dengan apa namanya dengan Persib atau Persib, Jakarta ya. ya Jakarta pernah juga melawan apa namanya Sriwijaya gitu. Boleh main tapi tidak ada penonton. Karena apa? Bubar dari main ngerusak apa namanya benda-benda di jalan, tiang listrik atau apa namanya tong pot bunga dan merusak mobil-mobil plat B dan sebagainya. Oke. Ya, jadi itu kan strategi saja, strategi supaya mereka oh kalau kalau menonton sepak bola itu harus tertib. Bisa, karena itu juga manusia terdidik, terpelajar kok. Tinggal bagaimana kita personal approach-nya bagaimana, pendekatannya bagaimana. Ya, jadi tidak hanya apa namanya security approach juga, tetapi harus human approach. Kita dekati dan sebagainya. Dan misalnya Arema akan bertanding di Jogja gitu kan dulu pernah kan bertandang ke Jogja, supporternya akan berangkat naik kereta api atau naik bis sekian. Ya kita kumpulkan kita Kapolres Malang walaupun bukan tempatnya di Malang. Waktu itu saya Kapolresta Malang, saya temui kok mereka sebelum berangkat, saya ajak ngobrol, ya kalian akan jadi tamu di Jogja, tunjukkanlah bahwa Malang ini demikian bagusnya, ini kota pelajar, tempat terdidik gitu. Ternyata bisa kok. Jadi artinya pertama kita bertugas itu tak perlu panik, adakan pendekatan, toh mereka anak-anak terdidik, anak-anak muda yang senang akan olahraga. Apalagi kita melihat korban, ternyata ada ibu-ibu yang nonton kok. Ada suami istri, ada satu keluarga
ibu bapaknya meninggal, anaknya hidup. Kasihan sekali. Jadi berarti ini sebenarnya bagi mereka bola itu hiburan. Hiburan. Iya, itu setahu saya waktu saya dinas di Malang kota dan sewaktu saya dinas di Surabaya, bahwa mereka sangat mencintai bola. Berapapun tiketnya mereka beli, mereka ngajak keluarga kok, itu dianggap saja seperti nonton bioskop aja gitu. Jadi senang sekali, dan ini jiwa seperti ini jangan dipatahkan. Jangan misalnya, wah bola itu tidak baik, jangan nonton. Jangan. Kita perlu penonton-penonton seperti ini. Dan karena demikian cintanya masyarakat Jawa Timur, khususnya Kota Malang dan Surabaya terhadap bola, maka banyak sekali anak-anak muda dari kedua kota ini yang menjadi pemain nasional, bahkan sampai menjadi pemain untuk level internasional. Kita bangga gitu dengan Aremania, kita bangga dengan Persebaya gitu, supaya tetap seperti ini. Yang harus kita cegah itu supaya tidak ada kekisruhan, keributan antar penonton. Dan ternyata kemarin tidak gitu kan. Tidak ada perkelahian antara Persebaya, supporter Persebaya melawan supporter Arema, nggak ada. Yang ada itu nggak tahu saya apa yang ada. Biarkan tim yang menjawab itu nanti. Oke, itu saja saya kira. Baik, Pak. Itu tadi merupakan pertanyaan terakhir dari saya hari ini, Pak. Terima kasih untuk waktunya dan untuk kesediaan Bapak memberikan penjelasan yang panjang lebar sehingga kita mendapat pencerahan tentang apa sebenarnya yang terjadi di Kanjuruhan kemarin. Dan semoga juga bahwa tim pencari fakta ini akan segera bisa bekerja dengan baik dan mencari jawabannya ya, Pak ya. Amin. Semoga kita tunggu saja hasilnya. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.